Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasaf Eko Rosida. Di sini saya akan memaparkan materi penerapan disiplin positif dalam perspektif pendidikan Islam untuk membentuk perilaku anak pada materi ke-7. Pada materi ini yaitu melatar belakangi disiplin merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendidikan, khususnya dalam pengolahan kelas. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan penerapan disiplin yang bersifat otoriter, sehingga peserta didik cenderung patuh karena takut, bukan karena kesadaran diri. Disiplin positif bertujuan untuk membantu peserta didik memahami alasan di balik aturan serta mendorong mereka untuk berperilaku baik tanpa paksaan. Dalam perspektif pendidikan Islam, disiplin memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari pembentukan adab dan akhlak mulia. Nilai-nilai Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang dalam mendidik. Oleh karena itu, penerapan reward dan punishment perlu dilakukan secara bijak, tidak berlebihan, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pada materi ini juga dirumuskan masalah yang pertama, yaitu bagaimana konsep disiplin dalam perspektif pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana penerapan reward dan punishment dalam disiplin positif menurut pendidikan Islam. Yang ketiga, bagaimana peran keteladanan guru dalam membentuk disiplin positif di kelas. Yang terakhir yaitu bagaimana integrasi nilai adab dan akhlak dalam membangun disiplin positif. Dalam pembahasan kali ini ada 4, yaitu konsep disiplin dalam perspektif pendidikan Islam, penerapan rewards dan punishment dalam disiplin positif menurut pendidikan Islam, yang ketiga merusak ekosistem, dan yang terakhir menurunnya kualitas hidup dan kesehatan. Yang pertama yaitu konsep disiplin dalam perspektif pendidikan Islam. Konsep disiplin dalam konteks pendidikan Islam adalah untuk mendorong siswa agar memperhatikan hukum, memiliki rasa moralitas yang kuat, dan mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis. Disiplin dalam pendidikan Islam berkaitan erat dengan pengembangan moralitas, adab, dan karakter moral seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif pendidikan Islam, 3 prinsip dasar pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Juga, tarbiyah berfokus pada pengembangan potensi murid secara komprehensif, sedangkan taklim berkonsentrasi pada perolehan ilmu, dan ta'dib berfokus pada pengembangan adab dan akhlak. Ketiga konsep ini berfungsi sebagai landasan disiplin siswa agar mereka tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga memiliki keyakinan moral ketika menunaikan kewajiban mereka. Disiplin juga mendorong perilaku positif melalui keteladanan. Guru dan masyarakat umum berperan sebagai panutan dalam mengembangkan kedisiplinan siswa. Yang kedua yaitu penerapan rewards dan punishment dalam disiplin positif menurut pendidikan Islam. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menanamkan disiplin tersebut adalah melalui penerapan rewards dan punishment. Dalam perspektif pendidikan Islam, kedua pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengkontrol perilaku peserta didik, tetapi juga untuk membentuk akhlak serta meningkatkan kesadaran moral mereka. Rewards merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada peserta didik atas perilaku atau prestasi yang baik. Dapat berupa pujian, perhatian, pengakuan, maupun hadiah tertentu yang dapat diberikan oleh guru. Sedangkan punishment juga merupakan bagian dari metode pendidikan yang digunakan untuk memperbaiki perilaku peserta didik yang menyimpang dari aturan. Punishment tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam atau tindakan yang bersifat menyakiti, melainkan sebagai sarana edukatif untuk menyadarkan peserta didik terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Punishment dan rewards sebagai guru yaitu harus mampu menyeimbangkan antara keduanya. Selanjutnya yaitu peran keteladanan guru dalam membentuk disiplin positif di kelas.
Konsep keteladanan dalam pendidikan Islam dikenal dengan istilah uswatun hasanah, yaitu memberikan contoh yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berarti sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, ayat tersebut menegaskan bahwa keteladanan merupakan metode pendidikan yang sangat efektif dalam membentuk karakter seseorang. Rasulullah SAW dijadikan sebagai contoh utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal mendidik generasi muda. Dalam konteks pendidikan, guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk menampilkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan disiplin sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Dan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai figur teladan yang memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik. Yang terakhir ada integrasi nilai adab dan akhlak dalam membangun disiplin positif. Integrasi adab dan akhlak dalam pendidikan adalah strategi yang mendorong siswa untuk mengembangkan karakter mereka melalui internalisasi prinsip-prinsip Islam secara komprehensif. Prinsip-prinsip pendidikan Islam berfungsi sebagai landasan bagi disiplin yang konstruktif karena berasal dari ajaran Al-Quran dan hadis yang menekankan ketaatan, kejujuran, dan tanggung jawab. Penanaman nilai dilaksanakan melalui kegiatan sekolah keagamaan, keteladanan, dan pembiasaan. Adab juga mengajarkan siswa untuk menghormati guru, mengikuti aturan, bersikap sopan, dan menjaga perilaku di lingkungan sekolah. Selain nilai dan adab, akhlak merupakan komponen penting dalam menciptakan disiplin positif. Menurut penelitian, mengintegrasikan akhlak ke dalam pendidikan dapat meningkatkan disiplin siswa serta mengurangi sifat negatif seperti pelanggaran aturan dan tanggung jawab. Dengan demikian, disiplin positif dalam pendidikan Islam dapat terbentuk melalui perpaduan antara pembinaan karakter, keteladanan, pembiasaan, serta penerapan metode pendidikan yang tepat, sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran moral yang tinggi. Sekian dari pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.